Ya, pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini di media telah marak bagaimana pemerintah Indonesia termasuk Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa melarang adanya jual beli dari pakaian impor bekas yang juga ilegal di Indonesia. Seperti yang kita ketahui juga bahwa Kementerian Perdagangan juga gencar untuk menyita barang-barang pakaian bekas impor tersebut di pasaran, dan bagaimana ini berdampak terhadap masyarakat juga para pelaku usaha bisnis yang sering kita sebut dengan thrifting ini. Dan untuk membahas terkait dengan hal ini telah bersama dengan kami Ibu Intan Fauzi, salah satu anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PAN dari Dapil Jabar 6, untuk membahas terkait dengan bisnis yang mungkin sekarang sedang marak diperbincangkan ya Ibu. Kalau kita mungkin melihat sejauh ini banyak sekali pelaku pengusaha tekstil yang bergerak di bidang thrifting. Nah, namun Indonesia dan pemerintah juga menggencarkan bahwa ini sudah dilarang. Nah, kira-kira bagaimana Bu nasib dari mereka yang mungkin memang banyak sekali yang bergerak di bidang thrifting ini? Jadi kalau kita bicara import pakaian bekas ya, jangan dipersepsikan bahwa ini barang bekas yang ada di tingkat retail UKM. Kita bicara import pakaian bekas, ini adalah kegiatan ilegal. Kementerian Perdagangan dalam hal ini Menteri Perdagangan sudah menjalankan sesuai Permendak 40 tahun 2022, perubahan dari Permendak 18 2021, di mana ada HS Code yang menyatakan bahwa barang bekas di dalamnya adalah pakaian itu dilarang impor. Jadi kalau kita bicara pakaian bekas ini kan sampah dari negara asalnya. Kemudian masuk melalui pintu-pintu yang di Indonesia ini sangat luas. Kemarin di Riau 20 miliar dimusnahkan, kemudian di Mojokerto juga dimusnahkan 10 miliar. Artinya karena memang ini sudah melanggar aturan. Tapi tentunya ini bukan semata-mata hanya di hilir, tapi juga kerja bersama dari para aparat, yaitu Bea Cukai, kemudian di perairan dengan Angkatan Laut dan sebagainya. Dan kalau kita bicara barang yang masuk ke Indonesia itu harus memenuhi standar, yaitu SNI dari BSN, perindustrian dan sebagainya. Jadi yang harus diawasi dan kemudian juga jangan terjadi lagi karena marak belakangan ini oleh pemerintah adalah para importir nakal, para oknum import yang mengimport barang-barang bekas, dalam hal ini pakaian, sepatu bekas. Dan kita masyarakat tentunya juga membantu, jangan sampai demand-nya itu selalu ada. Artinya kalau kita membeli otomatis kan demand-nya masih ada. Nah, ini bagian dari juga kenapa para importir itu kemudian merasa bahwa ada kebutuhan dalam negeri. Tapi Bu, kalau kita melihat di pasaran, banyak sekali pebisnis di Indonesia, usaha tekstil ini yang menggantungkan nasibnya pada thrifting. Apalagi kalau kita melihat ini menjelang Ramadan, mungkin untuk kegiatan jual beli bisa meningkat ya Bu. Pasti secara tidak langsung ataupun secara langsung omset mereka bisa menurun. Para pengusaha tekstil dari thrifting ini, gimana untuk nasib mereka ke depan Ibu? Jadi memang yang dimusnahkan ini kan yang di penjualan akhir ya, karena memang kemudian barang itu ditemukan. Ada sekarang penjualan online sudah dilarang, kemudian di mall, di pasar tradisional ini juga marak. Memang dari hulu ke hilir harus ditertibkan. Nah, untuk hal ini kita yakini bahwa produk Indonesia dalam hal ini UMKM-nya, pakaian dan sebagainya itu sudah sangat baik. Jadi ini yang perlu kita berikan dukungan. Jadi saya yakin kalau industri tekstil kita, kemudian para pedagang UMKM, produk dalam negerinya sudah bagus, didukung lagi oleh masyarakat yang membeli, ini menurut saya tidak perlu terjadi juga. Berarti memang perubahan mulai dari pola beli dari masyarakat Indonesia untuk fokus terhadap barang-barang produk-produk dalam negeri tentunya ya Bu, dibandingkan thrifting. Nah, untuk kedepannya Bu, kira-kira bagaimana pengawasan di pintu-pintu masuk barang-barang impor, terutama yang pakaian bekas ini? Ya, jadi thrifting atau pakaian bekas ini yang kita perlu awasi, kita perlu tertibkan adalah importirnya. Jangan mereka menyalahgunakan izin import untuk barang-barang bekas, pakaian bekas. Jadi kembali lagi oknum-oknum nakal para importir yang harus diselidiki.
Berarti kita bisa melihat bagaimana kalau nanti pemerintah berhasil, Bu. Tentunya kita berharap bahwa dari pintu impor aja masuk ke Indonesia bisa diawasi dengan lebih baik oleh Komisi 6, tentunya juga mengawasi pemerintah. Dan ke depan tentunya pemirsa kita berharap bahwa produk-produk Indonesia bisa lebih menjuarai di pasar dan hilang thrifting yang dari barang bekas yang ada di Indonesia ini. Sekian yang dapat kami laporkan terkait dengan thrifting ini pemirsa untuk Anda. Saya Elisa Purba bersama tim melaporkan dan kembali ke studio.